Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Islamic Center Dammam, Jami' Al-Bahusain namanya, dalam rangka bersama-sama untuk belajar agama, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon pada Allah, semoga Allah memberikan ketulusan pada niat kita, sebagaimana kita mohon padanya semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal saleh. Allahumma amin. Dan para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah, sebagaimana tema yang sudah kita sebar ya, kita akan membahas masih seputar Ramadan, yaitu 8 poin menyongsong Ramadan. Jadi ada 8 poin yang perlu kita perhatikan dalam menyambut, dalam menyongsong datangnya bulan Ramadan. Ini sebenarnya asalnya adalah sebuah buku kecil yang berjudul At-Ta'at Ats-Tsamani lil Isti'dad li Ramadan. 8 huruf ta, ya, 8 huruf ta seputar persiapan menyambut Ramadan, karya seorang penulis yaitu Asma binti Rashid Ar-Ruwaisyid hafizahullah. Jadi karyanya Mbak Asma ya. Nah, Mbak Asma ini kita sebut Mbak saja, memberikan 8 poin ya berkaitan dengan persiapan menuju Ramadan, yang semuanya diawali dengan huruf ta. Kita sebutkan ke-8-nya, baru nanti kita rinci insyaallah. Yang pertama adalah tawakkal, diawali dengan ta ya, tawakkal. Bahasa kitanya tawakal, bahasa Arabnya tawakkul, berarti bertawakal. Yang kedua, saya sebutkan ini bukan secara urutan ya, nanti secara syarahnya tidak berurutan. Yang kedua adalah tathhir. Tathhir itu artinya membersihkan dan menyucikan, membersihkan atau menyucikan. Tathhir. Kemudian tak yang ketiga tadrib, membiasakan, melatih. Membiasakan atau melatih. Tak yang keempat tahsin. Tahsin itu melindungi atau membentengi. Melindungi atau membentengi. Tak yang kelima tahfiz. Tahfiz itu berarti memotivasi. Memotivasi. Tak yang keenam takhtid. Takhtid itu artinya merencanakan, membuat planning, rencana. Ketujuh tajhiz ya, mempersiapkan. Tajhiz, mempersiapkan. Dan terakhir tadzkir, yaitu mengingatkan. Mengingatkan. Saya ulangi secara singkat. Ya, pertama bertawakal pada Allah, tawakal atau tawakul. Kedua tathhir, menyucikan atau membersihkan. Ketiga tadrib, melatih ya, atau membiasakan. Kemudian tahsin, melindungi atau membentengi.
Kemudian tahfiz, memotivasi. Takhtid, perlunya merencanakan. Tajhiz, menyiapkan. Dan terakhir tadzkir, yaitu mengingatkan. Nah, ini 8 poin dalam menyongsong Ramadan, ya, diperlukan ke 8 hal tersebut. Ikhlas sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, barakallahu fikum. Kita masuk ke yang pertama. Dan sekali lagi, atau kita masuk ke syarahnya secara singkat. Sekali lagi saya sampaikan, untuk syarahnya, penjelasan dari masing-masing poin tersebut yang diawali dari huruf ta, kita tidak sebutkan secara urut sebagaimana yang antum tulis, ya. Yang pertama, tawakal. Ini masih satu, tawakal. Nah, ini penting, ya, berkaitan dengan masalah tawakal ini. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fa'adhamu tawakkuli alaihi at-tawakkulu fil hidayah. Sebaik-baik atau tawakal yang paling agung, yang paling mulia adalah bertawakal dalam urusan hidayah, ya. Dalam urusan hidayah. Tawakal itu apa, ikhwas sekalian? Antum lama nih belajar. Coba saya tanya, tawakal itu apa artinya? Yang bisa jawab dapat nasi 2 nanti. 2 butir. Apa arti tawakal? Bertawakal, ya. Bertawakal artinya, ya, menyerahkan diri pada Allah dengan tulus. Jadi sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Hati ini dengan tulus kita serahkan pada Allah, fi jalbil manafi au daf'il madar, dalam hal mendapatkan manfaat atau menghindarkan diri dari mudarat, ya. Dan harus disertai dengan ikhtiar atau al-akhdhu bil asbab, perlu berusaha, ya. Kita dalam hal mendapatkan apa saja yang bermanfaat dari urusan dunia atau akhirat, atau menghindarkan diri dari hal-hal yang berbahaya baik dalam urusan dunia atau akhirat, ya, kita serahkan segalanya pada Allah dengan disertai ikhtiar, ya. Hasilnya bagaimana nanti, ya, serahkan sama Allah, ya. Seorang mencari rezeki, ingin mendapatkan manfaat, dia mencari rezeki, ya, dia berusaha ikhtiar. Hasilnya bagaimana, serahkan pada Allah dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati. Nah, demikian pula dalam masalah meminta jalan petunjuk, ya, memohon pada Allah, kemudian kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk dari tawakal yang begitu agung. Selain daripada itu, wa tajridit tauhid wa mutaba'atir rasul. Demikian pula dalam memurnikan tauhid dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita mentauhidkan Allah, ini adalah kebaikan, ya, kita berusaha, kemudian selanjutnya kita serahkan pada Allah, ya. Demikian pula dalam mengikuti Rasul, ya, dalam mentauhidkan Allah dan dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk poin yang pertama ini, para jamaah, lalu bagaimana persiapan kita? Persiapannya adalah ta'alluqul qalbi billah, ya. Benar-benar kita gantungkan hati kita pada Allah semata, tidak kepada selainnya. Bulan Ramadan yang terdapat padanya banyak kemuliaan, banyak kebaikan, banyak keberkahan, ya. Hati kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai semua itu. Dan jangan lupa ad-du'a wa tadarru' bi talabil 'aun wa taufiq, ya. Hendaknya seorang dia berdoa dan merendahkan diri dengan memohon pertolongan dan taufik hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, jangan lupa mohon antum. Ya, termasuk mohon agar disampaikan, ya, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mohon agar diberi taufik untuk bisa beramal soleh padanya. Hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Kemudian penting juga at-tabarru' minal quwwah wal qudrati dzatiyah, berlepas diri dari kekuatan kita dan kemampuan mandiri kita, kemampuan diri kita sendiri, ya, kita berlepas diri semuanya, serahkan semuanya pada Allah. Jadi maksudnya jangan sombong dengan kekuatan kita, jangan sombong dengan tenaga kita.
Antum tahu ada orang kalau olahraga lari bisa sampai setiap hari berapa kilo kan? Main sepak bola 45 kali 2 kuat. Ya, sepedaan juga kena sindir lagi, mana yang sepeda. Untuk semuanya juga, antum semua yang mancing, yang apa lagi? Badminton, yang kerja kuat berdiri. Ya. Tapi kalau untuk masalah sholat kan belum tentu. Ya, makanya kita tidak boleh sombong sekuat apapun kita, mau otot kawat balung besi juga ya. Superman belum tentu sholat tarawih kan. Batman juga ya. Jadi kekuatan kita sekuat apapun kita mohon pertolongan pada Allah, serahkan pada Allah ya, bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa ya, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini penting dalam segala hal. Jangan tertipu dengan apa yang ada pada diri kita. Kuat belum tentu kuat badan belum tentu kuat beribadah. Banyak duit belum tentu bisa banyak beramal. Banyak kuota internet belum tentu digunakan untuk kebaikan. Ya. Gaji besar belum tentu amalannya juga besar. Ya, jadi kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Apalagi bulan Ramadan ya. Dan ini bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi setiap hari kita berusaha demikian ya. Apalagi kalau di bulan Ramadan berbagai macam kebaikan terkumpul padanya. Kemudian juga hendaknya al-khauf wal hadar minal awaiq adzatiyah wad dakhiliyah. Hendaknya kita khawatir dan berhati-hati dari penghambat-penghambat yang bersifat internal. Ya. Nah, ini kita khawatir. Kita khawatirkan diri kita ini nanti kurang semangat, nanti kurang bagus ibadahnya ya. Hendaknya kita khawatir dengan kekhawatiran tersebut, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan bisa sampai putus asa nanti ya. Khawatir tersebut supaya kita mau berusaha, mau beramal. Betapa banyak secara faktor-faktor eksternal itu sudah bagus, masjid banyak, suara imamnya bagus-bagus, masjid dekat, ya kan? Tapi secara internalnya diri kita imannya lemah, ya, sehingga Sehingga tidak mampu banyak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita khawatirkan faktor internal dari diri kita. Sebabnya dari hal-hal yang menghalangi kita dari banyak beribadah pada Allah atau keberkahan waktu kita, ya. Yang pertama kali penting untuk kita perhatikan adalah diri kita, ya. Kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan waktu sia-sia untuk hal yang tidak berkah ya, sehingga terhalangi dari banyak kebaikan. Dan kita khawatir dari hal tersebut. Taib, itu yang pertama. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kalau di poin tempat antum sepertinya poin ke-6 ya. Yang kedua adalah tahfiz ya. Secara syarahnya tahfiz. Tahfiz itu artinya tadi motivasi. Ya, kita perlu memotivasi diri kita sendiri. Bistinhadil himmah wa tashfiqil qalb wa istihtathin niyyah wal azm. Dengan cara kita berusaha untuk membangunkan semangat kita, ya. Semangat kita supaya lebih bangkit. Ya, hati kita dijadikan rindu dengan bulan Ramadan. Ya, kemudian juga kita berusaha untuk menjadikan niat dan azam kita ini bangkit, kuat. Ya. Wa mudafa'atur ratabah liyakuna shiyamuna wa qiyamuna iman wa ihtisaba, dan berusaha untuk meninggalkan rutinitas yang tidak baik supaya puasa dan qiyam Ramadan kita benar-benar dikerjakan karena iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita motivasi diri kita. Dan jangan sampai ketika kita melakukan ibadah itu sekedar seperti rutinitas biasa. Orang banyak yang puasa kan, banyak yang haji, banyak yang umroh, banyak yang sholat ya. Tapi kita tidak tahu bagaimana dari mereka yang benar-benar puasanya maksimal, sholat tarawihnya maksimal, hajinya pahalanya besar di sisi Allah, umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak sekedar rutinitas saja, seorang kan banyak mengerjakan. Ketika rukun-rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya wajib-wajibnya terpenuhi, syarat-syaratnya sebelumnya juga terpenuhi, ibadahnya sah. Tapi dari sisi pahalanya wallahu taala
a'lam. Ya. Nah, kita tidak mau seperti itu, hanya rutinitas saja, sah, beban syariat sudah beres, tapi secara pahala nol besar. Ya. Kita tidak mau, makanya ya benar-benar kita ketika mengerjakan puasa, demikian pula qiyam Ramadan, imanan wa ihtisaba. Ya. Nah, ini perlu kita motivasi diri kita sendiri. Lalu bagaimana persiapannya? Persiapannya adalah al-qiraah was-sama' al-yaumi an fadail Ramadan. Perlu membaca dan mendengar tentang keutamaan bulan Ramadan. Ini Ramadan tinggal sehari 2 hari lagi, kok saya masih seperti ini sih semangatnya, nggak ada gregetnya. Baca coba keutamaan bulan Ramadan, baca coba tentang kemuliaan puasa, keutamaan puasa, amal-amal soleh yang ada padanya dan keutamaannya. Ya, faedah dari keutamaan tersebut supaya kita ini termotivasi, lebih semangat dalam mengerjakannya. Ya. Kan banyak keutamaan bulan Ramadan, kan banyak keutamaan dari ibadah puasa. Setahun yang lalu sempat kita bahas itu ya, secara rinci. Selain daripada itu juga perlu al-ittila' ala siyaris salaf. Ya, perlu membaca, menelaah kisah-kisah para salafus saleh. Antum ikhwas sekalian, barakallahu fikum. Kalau terkadang kita tidak mood ya atau futur, kurang semangat, di antara cara yang disampaikan oleh ulama untuk membangkitkan semangat adalah dengan membaca cerita-cerita para ulama dahulu, bagaimana semangat mereka dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjuangan mereka dahulu, ya. Nah, ini bisa menjadikan diri kita semangat. Baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca bagaimana para sahabat dahulu menyambut Ramadan dan di bulan Ramadan. Baca generasi tabi'in dan tabi'in dan ulama-ulama selanjutnya dalam memuliakan, dalam menghidupkan bulan Ramadan. Kan sering antum dapatkan ya. Sering tidak? Sering. Ya, Rasulullah SAW setiap malam didatangi malaikat Jibril ya untuk apa? Setoran Al-Qur'an itu setiap malam. Rasul sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, tetap seperti itu. Bahkan di tahun beliau wafat, malaikat Jibril sampai datang sebanyak dua kali, ya, 2 kali lipat. Wallahu taala alam. Ini syarahnya bagaimana 2 kali lipat ini, apa 2 kali khatam atau yang lainnya? Yang jelas lebih porsinya lebih lagi. Nah, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang dermawan, dan yang paling dermawan adalah, dan beliau lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Ya, ketika malaikat Jibril datang kepada beliau. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Beliau ketika ada orang minta itu tidak menolak. Ya, semangat dalam berbagi. Ya, semangat dalam berbagi. Kemudian juga salatnya, antum sering mendengar bagaimana Rasulullah SAW salatnya, membaca 3 surat dalam 1 rakaat. Ya, surat Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Ini semangatnya Rasulullah SAW. Kemudian juga antum pernah membaca bagaimana Utsman bin Affan dalam sebuah riwayat khataman dalam 1 rakaat ya Al-Qur'an. Dan sempat juga kita sampaikan di kajian apa pada saat itu, kajian Riyadhus Shalihin, ada seorang syab dari mana? Suriah ya. Dari Suriah yang dia berusaha untuk bisa menghatamkan Al-Qur'an ya dalam 1 rakaat, dan berhasil dia berusaha selama kurang lebih 7 jam ya. Dia dokumentasikan, dan tapi dia mengatakan itu bukan untuk riya, tapi supaya menjadikan penyemangat bagi para syabab ya. Dia membaca, tidak hafal Al-Qur'an ya. Dia baca selesai dalam 1 rakaat 7 jam. Ya, bisa. Ini kalau mau syaratnya bacaannya harus bagus ya, sudah bagus dulu. Makanya yang bacanya masih kurang bagus terus berusaha untuk membaguskan. Yang masih pelan coba berusaha untuk cepat ya. Apalagi kalau sudah hafal Al-Qur'an atau mungkin banyak hafalan Al-Qur'an, seorang itu bisa membaca Al-Qur'an bisa dengan cepat ya. Bahkan mereka sekitar 15 atau 20 menit itu 1 juz ya. 15 menit atau sampai 20 menit itu satu juz ya. Dengan cara membaca secara hadar ya. Nah, ini dibaca bagaimana semangatnya generasi salaf dahulu juga dalam berlomba-lomba beramal saleh di bulan Ramadan. Nah, ini perlu dibaca supaya lebih semangat lagi ya. Kalau yang di murojaah FF sama apa lagi
Mobile Legend dan seterusnya, yang saya juga tidak tahu ini anak-anak istilah sekarang itu FF atau FF itu ternyata apa, Fire atau apa katanya, game semuanya. Ini luar biasa di tengah-tengah kita ini, masalah game HP ini luar biasa, fitnahnya besar. Kalau zaman saya dulu orang mau ngegame itu PlayStation paling nyewa gitu kan. Sekarang semua HP sudah punya rata-rata. Mau udah punya istri, mau yang naudzubillah pacaran atau apa ya, mau yang sendiri, mana anak-anak kecil, pokoknya dari kecil sampai tua mungkin pegangannya HP ya. Tapi untuk apa? Ya, untuk main game. Tidak peduli waktu dan seterusnya. Nah, yang dibaca jangan yang seperti itu, yang dibaca adalah semangat-semangat para pendahulu dalam beramal saleh. Kemudian juga takhayyal hasratal fauti fi nihayatil mataf, dan perlu dipikirkan kerugiannya nanti di akhir bulan itu seperti apa. Nah, tadi kan sudah disampaikan tuh, raghima an furajulin, terhina, tercela seorang ya, dakhala alaihi Ramadan tsumman salakh, masuk dia di bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan sampai akhir, falam yughfar lahu, tapi ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau demikian pula seorang yang terhalangi dari melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang terhalangi melakukan kebaikan dari pada malam Lailatul Qadar, maka dia adalah orang yang mahrum, yang benar-benar terhalangi dari kebaikan di hari-hari yang lainnya. Ya, sekiranya di musim yang istimewa ini dengan ibadah tidak diramaikan dengan ibadah, lalu bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya yang kedudukannya di bawah bulan Ramadan? Terbalik ya, bukan menghidupkan bulan-bulan yang selain Ramadan tapi Ramadan dilupakan, tidak ya. Semestinya Ramadan yang dihidupkan, bulan-bulan yang lainnya ya tetap dia beramal soleh ya, tapi tidak seperti di bulan Ramadan. Nah, Rasulullah SAW dahulu beliau bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya, kesungguhan beliau berbeda dengan kesungguhan di hari-hari yang lainnya ya, karena memang di bulan Ramadan terkhusus di 10 hari terakhir ya, banyak keutamaan keistimewaannya. Baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga, atau tempat antum mungkin urutan berapa? 6 atau 7. Takhtid, yaitu merencanakan, membuat planning. Ini penting rencana, ikhwah sekalian ya. Entah kalau orang pengen khataman, dia pengen setiap hari itu berapa juz ya. Apakah habis subuh, habis zuhur, habis asar, atau habis maghrib, atau habis isya dia akan menyelesaikan 1 juz ya. Nah, itu perlu dibuat planning. Antum kan tahu jam kerjaan masing-masing kan jam berapa kan? Yang kuliah juga sudah tahu jam kuliahnya jam berapa. Nah, jadi di luar itu dia berusaha untuk duduk sesaat, HP disimpan, kemudian apa? Berusaha untuk khatam 1 juz contohnya, atau setengah juz. Nah, ini perlu di planning. Kemudian juga selain itu mungkin dia perlu menyiapkan beberapa real ya, belajar untuk sedekah. Nah, ini perlu di planning. Sekiranya seseorang bisa menyelesaikan 50%, 60 atau 70% dari planningnya, itu sudah bagus. Lalu bagaimana kalau bisa sampai 90 atau sampai 100% ya? Nah, ini lebih luar biasa lagi ya, apalagi kalau dia sudah selesai seperti itu, kemudian dievaluasi apa yang kurang, apa yang lebih dipertahankan, yang kurang diperbaiki ya. Jarang orang yang bisa mengevaluasi ya, ya. Mungkin bisa dikatakan paling berat itu, mengevaluasi diri dalam amalan-amalan yang telah lalu, sebagaimana amalan-amalan yang akan dilakukan. Nah, yang beliau sampaikan di sini ya, berkaitan dengan masalah takhdid, perencanaan adalah tahdidul ahdaf. Coba ditentukan tujuannya itu apa dia. Tujuan dari bulan Ramadan ini beramal saleh ini untuk apa dia? Dunia atau akhirat? Antum Ramadan mau dapat apa, Mas? Dapat buka puasa sebanyak-banyaknya, kurma sebanyak-banyaknya, atau dapat akhirat?
ya, tentu kita pengen akhirat, ya, pengen dapat ampunan, pengen khataman Al-Quran, pengen apa lagi, ya, pengen bisa sholat rutin, mungkin pengen sholat di masjid mana yang mungkin bacaannya semakin banyak, ya. Jadi target-targetnya ditentukan. Kemudian tartibul awlawiyat, mana yang lebih prioritas dari semua itu? Dari semua ibadah di bulan Ramadan yang paling wajib mana? Ya, puasa di bulan Ramadan yang khusus, ya. Ya, selain itu tentu saja sholat 5 waktu harus dijaga tetap. Nah, itu harus targetnya harus selesai. Semoga tidak ada halangan, mohon pada Allah, tawakal. Tadi kembali kepada poin pertama tawakal. Kemudian baru nanti tauzi'ul awqat, dibagi waktunya bagaimana? Di program waktunya. Kapan dia akan melakukan ibadah-ibadah tertentu tadi. Ya, sedikit-sedikit kalau dia bisa istiqomah, ya, maka itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, saran beliau untuk persiapannya, dha' khuttan dzatiyah li istithmari Ramadan tabda' bitadarruj min Sya'ban, ya. Buatlah rencana pribadi untuk mendapatkan hasil dari bulan Ramadan ini dimulai secara bertahap dari bulan Sya'ban semestinya. Makanya memang siapa yang tulus untuk menghadapi bulan Ramadan, persiapannya itu bukan di awal Ramadan, tapi sejak kapan? Sejak Sya'ban. Bahkan sebagian generasi salafus saleh dahulu berdoa 6 bulan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Itu menunjukkan berarti persiapan sejak 6 bulan yang lalu. 6 bulan sisanya dia memohon pada Allah agar amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persiapannya berarti sudah apa? Muhammad Sulhan jauh hari. Sudah jauh-jauh hari, ya. Sudah jauh-jauh hari dia bersiap-siap, ya, di Sya'ban. Kemudian juga di antara yang boleh contohkan, hadid ahdafaka fi Ramadan wasannifha. Coba diklasifikasikan dari kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, mana yang merupakan ibadah, mana berkaitan masalah akhlak, mana yang merupakan kebiasaan, ya, dan lain sebagainya. Ibadah yang diutamakan, masalah akhlak pun penting juga dibiasakan. Kemudian yang merupakan kebiasaan-kebiasaan, ya, tidur dan sebagainya, itu juga penting, ya. Ini bisa benar-benar free seseorang kalau dia tidak ada kegiatan sama sekali. Makanya ikhwas sekalian, paling enak itu jadi mudir, ya. Antum mohon pada Allah, ya Allah jadikanlah saya mudir, ya. Antum kalau jadi mudir Ramadan antum bebas, ya. Sudah tidak sibuk dengan urusan dunia. Tapi bukannya kemudian biar pegawai-pegawai saya yang kerja tidak, liburkan juga semuanya. Iya, dengan syarat, ya, pahala bagi antum. Dengan syarat hidupkan Ramadan dengan ibadah. Jangan cari pekerjaan yang lainnya. Gaji tak penuhi, tak kasih gaji ke-13 atau apa istilahnya? THR, ya. Sebagian ada yang nulis THR di tangan kemudian mengatakan THR alhamdulillah sudah di tangan. Ya. Ya. THR sudah disiapkan supaya mereka kemudian bisa berfokus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini perlu, makanya antum mohon pada Allah, ya Allah jadikan saya mudir meskipun di warung kecil tapi setiap bulan, ya, bisa berapa M gitu, ya. Warung apa berapa M? Jangan-jangan main trading ini. Hati-hati kena ciduk. Taib. Nah, ini dibagi-bagi. Ini memang apa yang beliau paparkan, apa yang beliau istilahnya presentasikan ini luar biasa sebenarnya kalau mau diamalkan benar-benar, ya. Dan yang bisa maksimal adalah ketika memang dia free dari kegiatan, dari belajar, dari kerja. Jadi dia fokus di bulan Ramadan untuk ibadah pada Allah, sebagaimana generasi salafus saleh dahulu, ya. Kemudian rakkis ala niqat dha'fika li tahsiniha. Nah, coba perhatikan fokus untuk titik kelemahanmu itu di mana, kemudian diperbaiki. Lemahnya saya kalau
duduk megang Al-Quran, nyanding HP, ya. Geserlah, ditalak sebentar HP-nya, ya. Jauhkan. Lemahnya saya ada kerjaan karena saya bukan mudir, ya. Sehingga antum cari coba solusinya bagaimana. Kelemahan saya tidak maksimal karena saya sebagai thalibul ilmi belajar, ya. Nah, berarti berusaha untuk mencari waktu-waktu yang lainnya supaya bisa maksimal. Intinya sisi kelemahan kita, nah ini termasuk evaluasi juga, ya. Kita punya kelemahan, kemudian cari solusinya, kemudian dibenahi, ya. Kemudian la tarsum khattaka ala awaidin nas. Jangan engkau menggambar atau menulis rencanamu seperti kebiasaan umumnya manusia. Ya, jangan standarnya, jangan kebiasaan manusia. Standarnya yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umumnya manusia itu standarnya apa? Ya, umumnya seperti itulah. Ya, maka jangan seperti itu. Berusaha untuk lebih, ya, berusaha untuk lebih. Kalau perlu cari orang-orang yang semangat juga supaya kita semakin semangat, ya. Kemudian tabi' nafsaka wa wifqal ahdaf wa qawwimha bisimrar, ya. Coba di follow up rencana tadi, ya, diri kita tadi, kemudian itu sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan visi misi yang telah kita bikin, kemudian berusaha untuk diluruskan terus menerus. Apa yang kurang dibenahi, apa yang kurang dibenahi, yang baik dilanjutkan, ya. Makanya ini kalau memang bisa benar-benar diamalkan, ini luar biasa, ya. Apalagi kalau anak-anak kuliahan atau anak-anak sekolah membuat planning, ini lebih matang lagi, ya. Tinggal aksinya, ya. Untuk aksinya mohon pertolongan pada Allah. Selanjutnya tawakal ala Allah. Taib keempat, rencana yang keempat ataupun poin yang keempat adalah tathhir, menyucikan, membersihkan. Ini juga sangat penting, ya. Karena termasuk poin yang bisa menghalangi diri dari melakukan banyak ketaatan pada Allah. Caranya biqatil iltifat li syahawatil muharramah wan nadam ala ma fat wa tanqiyatil qalb. Caranya adalah jangan menoleh kepada syahwat yang diharamkan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, ya, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, tinggalkan. Itu kita bersihkan diri kita, kita sucikan diri kita darinya, dan kita sesali, kita menyesal karena pernah melakukannya. Ya, kemudian bersihkan hati kita dari semua hal tersebut. Kalau hatinya bersih, ya, bagus, soleh, maka anggota tubuh pun akan ikut baik juga, ya. Kalau hatinya tidak baik, maka anggota tubuh pun akan manut kepada hatinya, ya, akan ikut pada hatinya. Makanya kalau antum baca bagaimana penjelasan ulama seputar menyambut Ramadan, apa yang mereka sampaikan? Dengan taubat, dengan istighfar, ya gitu, ya. Mereka yang sampaikan dengan taubat nasuha, dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula kalau seorang mau umrah, mau haji, apa yang mereka nasihatkan? Istighfar, taubat pada Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti benar-benar bersih, tidak ada keinginan dunia dalam mengerjakannya, ya, benar-benar imanan wahtisaban. Makanya cara mempersiapkannya, beliau memaparkan ada 4 poin. Muraja'atuz zat wa muhasabatuha. Perlu kita murajaah dan kita muhasabah diri kita. Kita evaluasi, kita introspeksi diri. Kekurangan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kemaksiatan yang kita lakukan, ibadah kita seperti apa, yang wajib ataupun yang sunnah, ngaji kita seperti apa, zikir kita seperti apa, sedekah kita seperti apa, ya, ini di evaluasi. Kemudian at-taubah as-shadiqah minadz dzunub, taubat yang tulus, ya, bertobat secara tulus, taubat nasuha. Kemudian at-tasamuh wal 'afw, ya, memberi maaf, mudah memberi maaf. Kalau ada orang yang berbuat salah, ya, dia beri maaf, ya. Tapi sebaliknya, kalau dia yang salah,
Adaul huquqi wa tahallul minan nas, sampaikan hak-hak orang lain, dihalalkan. Ya, berusaha untuk dihalalkan. Ini cara membersihkan diri kita. Secara tidak langsung poin yang keempat ini menjelaskan masalah taubat dan syarat-syaratnya. Ya, taubat dan syarat-syaratnya. Untuk menyambut Ramadan, ya kita butuh taubat pada Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuha. Di antara tabi'in, Al-Hasan Al-Basri atau siapa saya lupa, menjelaskan bahwa taubat nasuha itu ketika engkau membenci dosa sebagaimana sebelumnya engkau menyukai dosa tersebut. Ya. Jadi sebagaimana sebelumnya seorang suka dengan dosa itu, ya, termasuk taubat nasuha, kamu berbalik 180 derajat menjadi membenci dosa tersebut. Ya. Baik. Nah, ini yang keempat. Selanjutnya yang kelima, tadrib, membiasakan, melatih. Bit tadarruj ma'an nafsi li daf'il masyaqqah wa i'tiyadil ibadati wa tamarrun 'alaiha. Caranya yaitu secara bertahap. Ya, diri kita melakukan itu secara bertahap untuk mengangkat, menghilangkan keberatan, rasa keberatan. Ya. Kemudian berusaha membiasakan ibadah. Ya, kalau sudah terbiasa maka kalau seorang terbiasa membiasakan nanti akan benar-benar terbiasa. Man awwada syai'an ta'awwada alaihi. Siapa yang membiasakan sesuatu dia akan terbiasa dengannya. Bisa karena terbiasa. Ya. Makanya itu saya tadi malam di kajian saya sudah sampaikan, orang sudah boleh buka cadar, buka apa? Buka masker, tapi kalau antum lihat kan masih banyak yang pakai ya. Terkadang antum juga kan di luar masih pakai. Kalau Salaman bilang kurang afdol katanya. Enggak pakai masker kurang afdol ya. Ya, karena kebiasaan. Nah, kalau karena kebiasaan sudah terbiasa ya sudah nyaman. Awalnya kan enggak nyaman. Ya. Saya merasa juga awalnya ketika ngisi kajian atau mungkin imam sholat atau demikian pula muadzin melantunkan azan itu kan berat. Ya, tapi lama-lama ya biasa saja. Nah, saya tetap berusaha menggunakan seperti ini. Ya. Karena memang secara aturan di tengah ruangan masih diperintahkan untuk memakai. Terlepas mau polisi datang atau tidak. Ya. Kalau antum yang melepas, saya tanggung jawab nanti ketika ada polisi. Ya. Oke, gitu saja. Ya. Kalau saya ditanya, kamu yang nyuruh? Enggak, tanggung jawab tuh, ambil aja iqamahnya dia. Paling dia memberikan 2 kode, jib iqamah, mafi kalam, gitu aja. Iqamahnya mana, jangan ngomong sudah. Ya, 1000 siap-siap. Meskipun alhamdulillah semakin longgar ya. Ya, intinya membiasakan diri dengan hal-hal yang berat. Kalau dibiasakan lama-lama akan menjadi mudah ya. Seorang mungkin sulit setiap hari bisa setengah juz membaca Al-Quran atau 1 juz. Kalau dibiasakan lama-lama akan mudah, Pak. Apalagi kalau yang saya bilang tadi benar-benar free, dia tidak kerja, tidak belajar, tidak ada kampus, kegiatan di kampus ya. Bisa maksimal lagi. Orang yang sholat awalnya berat, surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah berat ya. Tapi lama-lama kalau dia membiasakan imam bacaan Naba ya, kemudian An-Nazi'ah dan sebagainya pun akan terbiasa juga. Mau 1 juz, oke, bismillah. 2 juz, bismillah. Ya. 10 juz, besok kerja. Besok ada kerjaan, jangan dah. Kecuali kalau Jumat malam atau Kamis malam Jumat gitu ya. Nah, jadi kalau dibiasakan maka akan biasa insyaallah. Persiapannya, nah yang beliau sampaikan persiapannya al-iktsar min siyami syahri Sya'ban. Sebenarnya dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebenarnya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dahulu berpuasa bulan Sya'ban seluruhnya. Tidak berpuasa Sya'ban ya
beliau berpuasa Sya'ban kecuali hanya beberapa hari saja. Ya, kata-kata kullahu ini sebagian ulama mengatakan ya bisa bermakna bukan seluruhnya, tapi kebanyakan dari bulan Sya'ban, ya, kebanyakan dari bulan Sya'ban. Hadis sahih riwayat Muslim. Intinya Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini semestinya di awal dimulai dari kemarin. Ya, dengan kemuliaan keutamaan yang ada di bulan Sya'ban. Di antaranya apa? Amalan pada bulan Sya'ban akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qiyamul lail litaqawi ala qiyam Ramadan, membiasakan salat malam sebelum datang Ramadan supaya nanti salat tarawih semangat. Ya, sebelum Ramadan dibiasakan, setelah Ramadan dibiasakan, pas bulan Ramadan semangat. Meskipun memang karena bulan Ramadan boleh salat secara berjamaah, kita itu lebih semangat sebenarnya. Ya. Tadi malam ada pertanyaan bagaimana kiat supaya istiqomah di bulan Ramadan. Ya. Semestinya istiqomah di bulan Ramadan itu lebih mudah daripada bulan-bulan yang lainnya. Ya. Semestinya pertanyaannya bagaimana kiat istiqomah pasca Ramadan. Karena di bulan Ramadan banyak orang melakukan kebaikan. Yang salat tarawih banyak, yang puasa banyak, yang baca Al-Qur'an banyak, yang bersedekah banyak. Yang datang ke majelis ilmu ya ada lah, alhamdulillah ya. Banyak itu 3 atau lebih Pak ya. Ada 3 berarti sudah banyak. Ya. Kemudian al-inayah bis shadaqah wa kifayatul muhtajin qabla Ramadan. Ya, perlu perhatian dengan ibadah sedekah dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini perlu dibiasakan. Di bulan Ramadan nanti akan mudah, akan ringan. Ta'ahudul aqarib bi ziyarah, coba berusaha untuk mengunjungi karib kerabat. Mengunjungi karib kerabat termasuk apa? Silaturahim. Ya, bisa melapangkan rezeki, bisa menambah umur atau menjadikan umur berkah. Kemudian hifdzul ad'iyah al-ma'thurah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca coba doa-doa yang ma'thur, yang ada riwayatnya dari Rasul, yang sahih atau minimal hasan. Doa-doa kan banyak, ya. Kita seringnya mungkin berdoa dengan lafaz dari kita. Coba kita rubah, doa dari Nabi kan banyak, dibaca itu dihafalkan. Doanya sudah banyak sekali dan bagus-bagus, ya. Paling bagus doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum mau doa memohon kelancaran rezeki ada, mohon apa lagi? Keberkahan usia ada, mau banyak, semuanya ada. Sampai-sampai yang paling umum, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi coba dihafalkan doa-doa. Antum punya Hisnul Muslim juga, dan sekarang aplikasi di HP itu kan isinya banyak. Doa-doa juga bisa kita isi, kita download, ya, banyak juga. Kemudian al-iktsar min qiraatil Qur'an wa kanu yusammuna Sya'ban bi syahril qurra. Memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya, dibiasakan. Mereka dahulu menamakan bulan Sya'ban sebagai syahrul qurra, sebagai bulannya para qari, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Ya. Nah, itu sebagai awal muqaddimah. Kalau pas bulan Ramadan baru itu saat memanen ibadah. Nah, ini kalau ada yang seperti ini, masya Allah, ya, kita belajar dengan harapan semoga bisa maksimal sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ada yang belajar, ada yang bekerja, ya. Yang keberapa tadi itu? Kelima. Lanjut ke yang keenam. Tajhiz. Nah, sekarang mempersiapkan. Al-isti'dad li mutatallabat Ramadan li tawfiril waqti wal juhdi wa tafrighul qalbi minasyawaghil ad-dunyawiyah. Ya. Mempersiapkan untuk kebutuhan-kebutuhan bulan Ramadan. Ya, supaya nanti waktu bisa lebih hemat lagi di bulan Ramadan, ya. Dan mengosongkan hati dari hal-hal yang sibuk dari urusan dunia, hal-hal yang menyibukkan dari urusan-urusan dunia.
Ini yang paling sibuk itu biasanya kalau dari teman-teman kita panitia ini, Masya Allah sibuk apa, mungkin persiapan buka puasa, sibuk apa, sibuk ini, sibuk itu, sibuk kajian ya. Nah ini sibuk. Nah, selama itu bersifat sosial ikhwas sekalian, dan selama memang tidak bisa kecuali harus dilakukan, harus diambil, ya maka ihtisab, mohon pahala kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kebaikan ya, maka mohon pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebagian orang ketika diamanati seperti itu, hal yang penting itu untuk urusan sosial, dia mengatakan jangan saya deh, saya pengen sibuk ngaji contohnya, sibuk baca Al-Quran ya, atau dia berharap ya Allah semoga tahun depan bukan saya. Setelah tahun depan bukan dia, ternyata dia tidak sibuk juga dengan urusan akhirat. Jadi bukan jaminan antum lepas dari satu kegiatan yang lain kemudian antum bisa sibuk dengan urusan akhirat. Maka ketika itu urusan yang baik, ibadah ya, meskipun bukan membaca Al-Quran semuanya ya, sudah antum terima, kemudian ihtisab, mohon pahala hanya pada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu adalah amanat, nikmat yang Allah berikan, darinya sebab datangnya berbagai macam kebaikan, diantaranya pahala. Nah, diantara contohnya persiapan ini adalah mempersiapkan kebutuhan bulan Ramadan, tahdhiru ba'di at'imah Ramadan bisyaklin musbaq ya. Coba disiapkan makanan-makanan seputar Ramadan itu sekarang. Beli beras berapa karung. Kalau di rumah punya frozen Pak ya, mungkin menyiapkanlah dia. Jadi nanti tidak sibuk beli-beli lagi ya, kecuali yang ringan-ringan mungkin ya. Kalau memungkinkan dilakukan ya. Kalau memungkinkan dilakukan. Kalau ada iftar jama'i, ada buka puasa bersama, lebih ringan lagi, paling dia siap-siap untuk makan sahur saja ya. Beli telur mungkin 1 atau 2 itu selama tidak rusak ya. Sebulan rusak enggak tuh telur tuh? Enggak ya. Ya. Nah, jadi siapkan. Beli, enggak boleh sebut nama Pak ya, beli mie instan. Enggak boleh sebut merek. Beli Indomie ya, beli Indomie 1 kardus mungkin ya. Ya, jadi disiapkan. Lebih ringan. Kemudian termasuk juga ini yang belum masuk, maksudnya belum terpikirkan oleh saya, beliau sudah sampaikan di sini ya. Tajhiz wa tasmim rasail tahniah bil Id, termasuk juga penting bulan Ramadan ya. Coba disiapkan juga ya, semacam poster-poster atau tulisan-tulisan nanti selamat bulan datangnya bulan Ramadan atau selamat Idul Fitri. Ya, ini disiapkan dari sekarang juga kalau yang bisa ya. Jadi kalau sekarang kalau nanti itu kan butuh waktu juga. Antum butuh poster yang mungkin bisa pakai HP atau pakai laptop ya. Itu butuh waktu, tidak sebentar, tergantung dia mau sederhana atau yang luar biasa. Ya, minimal mengambil waktu. Nah, kalau udah sekarang kan beres ya, eman. Ya. Eman waktunya kalau habis. Kemudian yang punya anak-anak, amal jadwal injas maham lil abna likayasaqilu awqatahum fi Ramadan, membuat jadwal kegiatan anak-anak untuk di bulan Ramadan. Kalau kita di Indonesia dulu waktu sekolah biasanya ada suruh apa dulu Pak? Apa namanya? Suruh mendengarkan ini ya, kultum ya. Kultum, kemudian suruh ini ya, suruh meransum atau merangkum. Ya, merangkum. Kemudian laporan ke guru gitu ya. Enggak tahu sekarang masih ada enggak di Indonesia seperti itu? Masih ya. Nah, ini coba buat anak-anak diri kita aja, buat anak-anak kita ya. Atau minimal ditanya, di follow up. Murojaah apa hari ini? Ya, berarti besok kan surat berapa, juz berapa ya. Supaya dia perhatian. Sudah salat sunnah belum? Sudah ini belum? Sudah itu belum? Ya. Ditanya.
Selain juga penting kalau anak-anak sekarang mereka masuk sekolah. Nah, ini bagi orang tua yang ngantar anak sekolah juga ada tambahan pahala insyaallah lah ya. Ngantarnya buat anak sekolah. Dulu kan free ya, anak-anak pada libur. Ini pertama kali, nggak tahu selama antum di sini yang paling lama siapa? Baru lah ya. Dari perubahan Cabu ini. Termasuk juga kan waktunya yang semakin maju atau mundur? Maju ya, maju. Nah, ini baru pertama kali. Tahun lalu atau 2 tahun lalu sempat di planning Pak ya, kemudian pihak kerajaan minta untuk dirubah, diliburkan. Itu yang sibuk waktu itu para dosen dan ustadz dan guru-guru itu. Baik, kemudian termasuk juga ini kalau yang mau beli, kalau saya sih tidak perlu. Syira ihtiyajatil 'id mithlu malabisil 'id wal hadaya wa tauzi'at ya. Membelanja kebutuhan Idul Fitri ya, pakaian-pakaian apa ini namanya? Baju ya. Kalau bapak-bapak sudah nggak perlu ya kita mah ya. Perlu baju baru ya. Tapi kalau mau beli sekarang lebih baik ya daripada nanti. Biasanya ramenya itu kan sebelum sehari 2 hari menjelang Ramadan dan 10 hari terakhir lah, atau sehari 2 hari menjelang Idul Fitri ya. Bisa sekarang antum bisa banyak pilihan. Nunggu diskon ya, kalau nunggu diskon beda lagi, bisa lagi pas diskon pun rame juga ya. Ya udah nanti ajalah diskonnya pas di luar Ramadan saja ya. Baik. Atau mungkin ada hadiah-hadiah juga. Kalau di Indonesia biasanya makanan-makanan ya, bisa pesan dari sekarang kan, kecuali makanan-makanan yang tidak tahan lama tentu saja ya. Nah, ini bisa pesan dari sekarang kalau mau pesan makanan. Kalau yang sudah siap ya tinggal beli saja yang bisa tahan lama, permen coklat dan sebagainya. Kemudian juga yang penting tahiyatu makan khas bil mar'ah lis salat fil manzil ka tawfiri thawbin jadid wa sajjadah lis salat wa wad'i hamil mushaf wa kitab tafsir wa kitab ad'iyah min al-kitab wa sunnah tusa'idu ala istihdharil ad'iyah. Mempersiapkan tempat khusus bagi wanita secara khususnya untuk salat di rumah. Ya. Secara asal yang terbaik bagi wanita salat adalah di rumah. Kalau mau sholat tarawih di luar, di masjid maksudnya, boleh, tidak mengapa. Yang terbaik bagi wanita adalah di rumah. Hatta seandainya tetangganya, Masjid Nabawi itu adalah tetangga rumahnya, Masjidil Haram tetangga rumahnya, tetap yang terbaik adalah di rumah. Ya. Karena ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadis tentang keutamaan salat wanita di rumah, itu kondisinya pada saat itu Rasulullah di mana? Di Masjid Nabawi di Madinah. Ya, tetap yang terbaik bagi wanita adalah salat di rumah. Nah, ini dipersiapkan, mungkin karpet dibersihkan, di sajadah disiapkan, tempat untuk mushaf, kalau untuk mau qiyamul lail mau dengan membaca, tempat buat narok mushafnya itu ya, kitab-kitab tafsir buat membaca bahan bacaan ya, atau kitab-kitab zikir dan doa ya. Karena kesempatan untuk menghafal doa juga di bulan Ramadan, memperbanyak hafalan doa. Nah, ini dimanfaatkan sedini mungkin, dipersiapkan. Ya. Ini yang ke-6. Yang ke-7, tersisa 2 poin. Yang ke-7, tadzkir, perlunya mengingatkan. Bita'thiri 'alal akharin wa tanbihil ghafilin wa ta'limil jahilin. Ya. Kalau bisa dengan dipengaruhi orang lain itu, dikasih pengaruh, maksudnya diajak, ya, diingatkan orang yang lalai, orang yang tidak tahu dikasih tahu. Berusaha kita mengingatkan, kita berusaha untuk mengingatkan orang lain. Ini juga termasuk cara mengingatkan di sini. Kita belajar satu sama lain, kita akan mengingat dengan menghadiri majelis ilmu. Ya, dengan amal jalasat imaniyah ma'al ahl wal asdiqa natadzakar fiha ahamiyat hadza syahr wa fadailahu wal isti'dad lahu. Dengan duduk bersama keluarga atau dengan teman-teman ya, membahas tentang keutamaan bulan Ramadan ya, persiapan menjelang bulan Ramadan ya, kayak kita ini duduk di majelis ilmu ini untuk apa? Saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga at-tadzkir bis shadaqah, mengingatkan sedekah, untuk bersedekah
Ya, kemudian sa'id man hawlaka biwad'i khutbah di Ramadan, kalau perlu bantu orang lain, temanmu untuk membuat planning, perencanaan untuk di bulan Ramadan. Ajak mungkin teman, ayo kalau nanti karena tetangga, ayo kita kalau sholat tarawih di sana, ya, lama sedikit supaya kita pahalanya semakin banyak. Contohnya, ayo buka puasa nanti di masjid, di Islamic Center Dama. Ya, tahun ini tidak di tenda tapi di mana? Di kelas, ya. Ya, semoga antum semangat datang nanti. Insyaallah akan kita kasih info lebih nanti. Makanya ana juga butuh bantuan dari antum nanti, ya. Taib. Dan yang terakhir adalah apa? Tahsin. Yang boleh sebutkan yang terakhir adalah tahsin, yaitu membentengi atau melindungi. Bimuqawamatil masaib, dengan melawan, ya, atau mengalahkan kesulitan-kesulitan. Wal hadzar minat takasul wal mail ilal muharramat, dan berhati-hati dari bermalas-malasan atau kecenderungan kepada hal-hal yang diharamkan. Ya, ini kita perlu membentengi diri, melindungi diri dari hal-hal yang tidak baik yang bisa memengaruhi ibadah kita selama Ramadan. Persiapannya dengan pertama al-iktsar min dzikrillah, memperbanyak zikir pada Allah. Memperbanyak zikir pada Allah, ya, semoga kita sudah membiasakan zikir ini pagi petang, ya. Pada salat fardu, mau makan, setelah makan, mau ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, ya, mau tidur, bangun tidur, ya, dan lain sebagainya dari zikir-zikir yang banyak. Ini perlu dibiasakan. Ya, termasuk zikir-zikir yang bersifat mutlak, yang tidak terikat dengan waktu dan bilangan. Memperbanyak tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ya. Demikian pula kalimat haulaqah atau haulaqah atau hauqalah. Apa kalimat haulaqah atau hauqalah? Kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya, kalau al-basmalah artinya apa? Ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah, bismillah saja. Kalau takbir, tahu. Tahlil, tasbih, tahmid, ya, tahu antum, ya. Kemudian juga kata beliau, muqabalatul zulmi wa ta'addi bil hilmi wa tahammul. Sekiranya ada yang menzalimi, melampaui batas terhadap dirinya, maka dibalas dengan santun dan sabar. Ya, dengan santun dan sabar. Rasul mengatakan ini shaimun atau ini imru'un shaimun, diucapkan sebanyak 2 kali. Nah, ini penting, al-ibti'ad an mudayyi'atil awqat, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyia-nyiakan waktu. Kajalasati sahar, seperti begadang, ya, wa tajawul fil aswaq, ini juga nih. Shopping, keliling di mall, di pasar-pasar, hanya pengen lihat-lihat saja. Cuci mata katanya. Ya. Ini juga memakan waktu, ya ikhwah, ya. Memakan waktu. Meskipun memang tidak diragukan lagi bahwa iming-imingnya di sini itu besar, ya. Banyak mau ngasih diskon. Apalagi sekarang ini ternyata minyak goreng di sini mahal juga, ya, ternyata. Ya, naik juga di sini minyak goreng. Iya, telur juga ternyata. Nah, ini nggak ada yang nimbun, ya. Nah, kalau ada kepentingan politik, ya mudah dilakukan hal semacam itu. Ya, jalan-jalan, sekadar pengen tahu saja, ya, di pasar dan sebagainya yang tidak ada kepentingan. Nah, ini bisa memakan waktu. Apalagi antum yang lama di sini kan tahu bagaimana bulan Ramadan, khususnya di malam-malam harinya kan, antum keluar bawa mobil itu pulangnya bisa lama nanti, ya. Bisa jadi banyak jalan ditutup, kemudian macet, ya kan, ya. Makanya berusaha untuk dihindarkan, kecuali memang kalau ada kebutuhan penting.
Ya. Kalau seandainya butuh belanja di Bagalah sama di mall yang agak jauh, beda 1 real 2 real, mending di Bagalah saja. Ya. Daripada 2 real tapi macetnya sampai 1,5 jam, ya. Taib. Nah, ini penting juga at-takhaffuf wa taqlil min syabakatit tawasul al-ijtimai. Coba dikurangi, ya. Dikurangi berinteraksi dengan sosial media, media sosial. Ini benar-benar makan banyak waktu, ya, benar-benar makan banyak waktu, ya. Ya ikhwan, beberapa ustadz yang saya tahu kalau kita satu grup gitu ya, mereka biasanya itu izin, saya minta izin selama Ramadan saya tidak aktif dulu, ya. Keluar dari grup. Ya, atau kalau tidak terkadang ketika ingin membahas persen tertentu, jangan sekarang lah, nanti diakhirkan setelah bulan Ramadan, ya. Meskipun secara syar'inya membahas untuk kalau memang menyimpang perlu diperingatkan, itu adalah hal yang disyariatkan, ya. Tapi mereka berusaha untuk menjauhkan diri dari hal yang memang benar-benar bisa mengotori bulan Ramadan, ya. Nah, ini kalau memang bisa dikerjakan, itu yang diharapkan, itu yang terbaik, ya. Meskipun memang di satu sisi bagi para pegiat dakwah di sosial media ini tidak boleh dibiarkan juga. Kalau kita sudah masuk ke situ, butuh dipenuhi dengan kebaikan dan kebaikan. Kalau tidak, maka yang tampak adalah keburukan, yang dominan adalah keburukan, ya. Ya. Makanya bagi sebagian orang itu terkadang berpikir, ya, termasuk Ustaz Ahmad Zainuddin kemarin ketika mengisi kajian, ya, kalau tidak ada kebutuhan kayaknya tidak pengen, ya, berkecimpung dengan dunia seperti itu. Terkadang dilihat aurat wanita, ya, terkadang tampak ini tampak itu. Aurat wanita itu bukan berarti apa, yang buka-bukaan. Ketika dia tidak mengenakan kerudung juga kan sudah tampak auratnya, ya. Iklan-iklan musik dan sebagainya terkadang kita buka, kedengaran dan seterusnya kan, ya. Nah, jadi tidak mudah, ya, untuk benar-benar menghindar. Di satu sisi, ya, kita dituntut untuk meramaikan sosial media itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau tidak nanti hadis-hadis lemah, cerita-cerita dusta, keyakinan-keyakinan batil, wali al-ghauth, apalagi, ya, khurafat-khurafat dan sebagainya, ya, akan muncul pawang merah, pawang putih, ya. Nah, itu mengerikan nanti, ya. Makanya harus disibukkan juga kalau memang bisa untuk kebaikan, ya alhamdulillah, ya. Kalau tidak jangan terseret kepada keburukan. Nah, ini ikhwas sekalian yang beliau sampaikan, ada 8 poin, ya, semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Ini saya yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu tasliman katsira. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah, bagaimana kiat-kiat atau trik-trik yang bisa saya lakukan di tengah kesibukan saya, ya, dengan pekerjaan yang memang itu kewajiban pertama, ya, sesuai akad dengan sponsor atau dengan kafil di sini. Untuk antum, Pak, yang sebagai pilot bagi ini, itu bisa dimanfaatkan dengan antum kan tidak, istilahnya tidak setiap saat kan pegang kendali terus, Pak, tidak nyopir terus gitu, Pak, ya. Ya, jadi dimanfaatkan ketika mungkin ngantar ke mall atau ngantar rumah sakit atau tempat-tempat tertentu, itu kan waktu banyak kosong juga, Pak. Ya, jadi bisa dimanfaatkan untuk berzikir atau membaca Al-Quran atau dengar radio, menyimak dari Idha'atul Quranul Karim atau yang lainnya kan bisa. Ya, kalau sekiranya, nah itulah, itu diantara caranya. Ya, nah sekiranya kalau antum lebih merinci kendalanya di masalah apa, kita insya Allah akan berusaha untuk mencarikan solusinya. Ya, tapi kalau secara umum ya dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi, waktu yang ada, ya, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan apa lagi khusus ketika antum mengantar dan sebagainya, ya. Jadi itu sebagai solusinya, ya. Wallahu a'lam. Masalahnya di mana?
Ya, jadi bisa membawa mushaf, ya, bawa di mobil, ketika berhenti dibaca kan bisa. Ya. Wallahu ta'ala alam. Tadi disampaikan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu langsung dididik atau setoran kepada malaikat Jibril, ya. Lalu bagaimana dengan sahabat? Seperti apakah atau di antara mereka siapa saja yang seperti itu, ya? Di antara sahabat yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an di hadapan Rasul adalah Abdullah ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Pada suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam minta ke Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Qur'an, ya, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Aqra'u 'alaikal Qur'an wa 'alaika unzil." Wahai Rasulullah, aku bacakan padamu Al-Qur'an sementara Al-Qur'an itu turun padamu. Rasulullah, yani uridu an asma' min ghairi aw kama qala. Saya ingin mendengar dari selainku. Akhirnya dibacakanlah surat apa ya? An-Nisa, ya. Surat An-Nisa sampai akhir surat An-Nisa. Kemudian Rasulullah menangis. Ya, kemudian Rasulullah menangis. Ya, kemudian beliau mengatakan hasbuk, cukup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya. Ya, tapi kemudian selain beliau, yang diantara sahabat yang terkenal dengan sahabat yang punya perhatian dengan Al-Qur'anul Karim, ya banyak. Ya, di antara seperti Ubay bin Ka'ab, ya, kemudian juga siapa namanya? Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib juga, termasuk Ibnu Abbas juga. Kemudian siapa itu yang diperintahkan untuk mengumpulkan Al-Qur'an, siapa? Zaid bin Thabit, ya. Zaid bin Thabit. Itu mereka yang banyak memiliki perhatian terhadap Al-Qur'an, ya. Yang diantara yang banyak meriwayatkan kepada orang-orang selanjutnya yaitu diantara seperti tadi Ibnu Mas'ud, ya, kemudian juga Utsman bin Affan, ya, Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab pernah jadi imam, Ali bin Abi Thalib pernah jadi imam juga, ya, dan sahabat-sahabat. Utsman bin Affan pun perhatian dengan Al-Qur'an, yang kemudian di zaman beliau dikumpulkan Al-Qur'an sejak zaman Umar, kemudian sejak zaman Abu Bakar, kemudian di zaman Utsman dikumpulkan dengan satu lahjah, yaitu lahjah Quraisy. Ya, kemudian dibikin mushaf menjadi berapa? 5 atau 7, ya. Kemudian disebarkan di negara-negara Islam pada saat itu, atau negeri-negeri Islam pada saat itu. Itu mereka yang memiliki perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim. Secara umum para sahabat semuanya perhatian dengan Al-Qur'an, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ada lagi? Oh, ini ada dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, barakallahu fiik wa fiikum barakallahu. Izin bertanya, apakah termasuk menyia-nyiakan waktu saat ibu-ibu membuat makanan yang spesial untuk berbuka, dengan kata lain membuatnya lebih lama dan membutuhkan tenaga lebih untuk menyajikan suami dan anak berbuka puasa? Syukran wa jazakumullahu khairan. Ya, memang termasuk kekeliruan ketika seakan-akan di bulan Ramadan itu harus ada makanan spesial, atau keyakinan bahwasanya kalau Ramadan itu makanannya harus spesial berbeda dengan bulan yang lainnya, ya. Atau makanannya harus beraneka ragam berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ini keliru seperti ini, ya. Ya. Kalau memang kita kita bersiap-siap belanja supaya terpenuhi 1 bulan, ya, sebelum bulan Ramadan, maka tidak mengapa, ya. Namun berusaha untuk tidak berlebihan dalam menyiapkan beraneka ragam makanan. Ya, coba kita bertanya pada diri masing-masing dan coba kita lihat dari Ramadan yang sebelumnya, kira-kira dari 4-5 jenis makanan yang dimakan itu hanya berapa? Ya, tidak mungkin banyak dan tidak mungkin semuanya dimakan. Kalau seandainya semuanya dimakan, kemudian pas sholat tarawih akan lemah, ya, ngantuk. Ya, justru idealnya sebenarnya antum makan beberapa suap nasi, selesai sudah. Ya, kemudian sholat tarawih akan semangat antum. Kalau antum difulkan, apalagi start Allahu Akbar langsung Bismillah,
sampai alhamdulilladzi atamani hadza ta'am wa razaqanihi sampai akhir. Pas qomat sudah berdiri dia sudah akan capek, lelah. Ya. Lelah. Kemudian akan ngantuk. Ya. Ya, makanya berusaha untuk coba kita membiasakan, berusaha untuk tidak berlebihan. Tidak berlebihan, ya. Seperti makanan biasa lah. Mungkin kalau mau dikasih tambahan lebih seperti kurma. Ya, atau kalau musim dingin kasih es ya. Ya, selama memang dikonsumsi. Realita yang ada berlebihan kemudian masuk kulkas, berapa hari tidak dibuka, lama-lama rusak, akhirnya dibuang. Ya. Meskipun di satu sisi untuk para ummahat, para akhwat secara khusus yang menyajikan makanan itu adalah termasuk ibadah juga ya bagi mereka, maka mohon pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau untuk orang-orang yang berbuka puasa menyajikan, menyiapkan, ya maka itu adalah kebaikan. Apalagi kalau keluar dari kantong masing-masing ya. Jadi wahai suamiku, bulan Ramadan kamu gak usah keluarkan duit, saya sajalah ya. Kemudian dia nyiapkan makanan. Maka ini termasuk dari bagian apa? Man fattara sha'iman ya, falahu mithlu ajri sha'imihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Siapa yang menyiapkan atau berbagi buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, sedikit pun tidak akan terkurangi. Ada istri seperti itu tidak kira-kira ya? Ya. Wahai suamiku, kamu sudah 11 bulan kamu ngasih saya duit saya untuk makan dan sebagainya 3 hari. Coba Ramadan buat saya saja. Ada nggak yang seperti itu ya? Ya? Kalau ada bagus itu. Perlu ditiru. Jadi alhamdulillah kata suaminya, kantong saya masih full. Ya. Ini kalau ada bagus ini. Tapi kemudian rebutan antara suami istri, ribut saya akhirnya ngambek-ngambekan. Ya, taib. Ya. Jadi berusaha untuk tidak berlebihan lah. Memang kita secara umum mungkin Allahul musta'an kita semuanya mungkin secara umum berlebihan ya, melebihkan makanan macam-macamnya. Ya. Tapi berusaha jangan sampai sampai tidak dimanfaatkan lah. Ya, coba kita berusaha biasa saja sebagaimana hari-hari biasanya, tambah 1-2 lah cukup. Ya, lagian kita tidak bisa makan banyak-banyak juga ya saat puasa. Jangan sampai malah saat puasa iya sih bukanya sedikit tapi pas malam sebelum tidur banyak, besoknya kemudian akhirnya akhir Ramadan tambah beratnya 5 kilo. Nah, itu berhasil nih, Ramadannya berhasil itu. Nah. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya kira cukup sampai saat ini saja ikhwas sekalian. Asar kurang 15 menit. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.